Bismillah, Bismillah, tes Bismillah. Sudah ya? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahi bihi khairan yufaqihuhu fid din. Sadaqallahul azim, sadaqa rasulun nabiyil karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkenankan kita bertemu kembali dalam kajian rutinan kita setiap hari Kamis malam Jumat di Masjid Mujahidin yang insyaallah dimuliakan Allah ini. Semoga terus berbagai macam keberkahan ya Allah turunkan untuk kita yang berada dalam majelis ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, suri tauladan yang agung yang telah memberikan kepada kita tuntunan bagaimana cara mendapatkan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Semoga kita termasuk dalam golongan umatnya yang mampu meraih dua kebahagiaan tersebut dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula kami haturkan jazakumullah khairan katsiran kepada panjenengan semua yang sudah menyempatkan hadir, ya bersedia meluangkan waktu dan tenaganya untuk bisa hadir dalam majelis ini. Ya ini adalah yang kita sebut dengan taman-taman surga. Ya. Jadi taman-taman surga itu maksudnya adalah halaqah-halaqah zikir, majelis-majelis ta'lim. Maka jangan sampai kita tidak mampir di dalamnya. Insyaallah yang apa yang kita korbankan, kita luangkan pada kali ini, insyaallah diganjar dengan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula ya wabil khususnya kepada takmir masjid ya atas terselenggaranya kajian ini. Ya, insyaallah ini menjadi salah satu saksi bahwasanya telah ditunaikan salah satu amanah, yaitu untuk memakmurkan masjid. Baiklah, Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, kita mulai saja lanjutan kajian kita, yaitu kajian fikih sunnah Sayyid Sabiq, ya, dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kemarin sudah kita bahas mengenai sholat bagi orang yang sakit, ya. Semoga sudah bermanfaat ya, istilahnya sudah bertambah pengetahuan kita. Ya, intinya adalah kalau sudah sakit maka itu jatuhnya uzur. Ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
Jadi kita sholat sesuai dengan kemampuan kita. Itu kalau untuk orang yang sakit. Nah, yang kali ini kita akan bahas adalah mengenai sholatnya orang-orang musafir, ya. Musafir itu orang-orang yang dalam perjalanan. Ya, jadi kita fokus di sini ya, kita siap-siap. Ya, yang perlu digarisbawahi adalah ya, bahwasanya ini adalah buku fikih sunnah, sunnahnya sunnah Nabi. Maka mendekatkan kesimpulan hukum-hukum yang paling dekat dengan Nabi, gitu ya. Jadi bukan berarti anti kepada mazhab, ya. Tidak, bahkan Said Sabiq itu mengambil seluruh pendapat mazhab lalu mengambil mana yang paling dekat dengan Nabi. Kalau di antara 4 mazhab tidak ada atau ada pendapat di luar 4 mazhab yang lebih dekat kepada Nabi, ya, maka Said Sabiq meninggalkan yang 4 mazhab dan mengambil yang lebih dekat dalilnya kepada apa yang menjadi sunnah Nabi. Itu makanya disebut dengan fikih sunnah, ya. Tanpa ya harus istilahnya menyalahkan. Ya, karena apa? Karena ketika kita bahas sholat orang yang dalam keadaan musafir ini, ya, di sini ada nanti perdebatan. Ya, mungkin hal-hal yang belum pernah kita ketahui sebelumnya itu ada nanti kita bahas di sini. Jadi ini masalah fikih, masalah khilafiyah. Oleh karena itu kita walaupun berbeda kita bertoleransi, ya, bertoleransi. Sekali lagi jangan sampai ya. Jangan sampai kita bisa bertoleransi dengan saudara-saudara kita non-muslim, tapi kita tidak bisa bertoleransi dengan saudara-saudara kita yang sesama muslim. Gitu ya. Baik, kita masuk sekarang ya mengenai sholat dalam keadaan musafir. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ada aturan-aturan tertentu untuk sholat bagi muslim yang sedang musafir, ya. Nah, dalil musafir ya sholat dalam keadaan safar ini dalam perjalanan itu adalah surat An-Nisa, ya, Quran surat An-Nisa ayat 101. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaykum junahun an taqassuru minas salati in khiftum ay yaqtinakum alladziina kafaru. Allah berfirman, jika kalian berpergian di permukaan bumi, maka tidak mengapa jika kalian mengqashar salat. Jika kalian takut diserang atau diganggu oleh orang-orang kafir. Nah, ini perhatikan baik-baik. Ya, kita fokus. Di sana ada kata in khiftum. Ya. Jadi kalau kamu takut. Para sahabat dulu bingung, ya. Waktu ketakutan itu sudah hilang, sudah aman, negerinya sudah aman, Islam sudah menang. Kenapa orang masih mengqashar salat? Karena di sini kan bahasannya adalah in khiftum, kalau kamu takut, ya. In khiftun ayyaqtinakumul ladzina kafaru, kamu takut diserang oleh orang-orang yang kafir. Maka ya dari sini ya kita ketahui nanti ya bahwasanya sebenarnya kata takut di sana bukanlah suatu syarat, ya. Bukan suatu syarat yang bolehnya mengqashar salat. Artinya tanpa keadaan takut pun qashar salat tetap bisa tetap berlaku. Nah, ini bisa kita lihat dari riwayat Ya'la bin Umayyah, ya, bahwasanya dia bertanya, ya, aku bertanya kepada Umar bin Khattab, aku melihat orang-orang masih mengqashar salat, padahal Allah berfirman, jika kalian takut diserang orang-orang kafir, dan rasa takut itu sudah sirna. Maka Umar menjawab,
Ya. Yang kamu herankan juga sempat membuatku heran. Ya. Lalu kutanyakan kepada Nabi, lalu beliau menjawab, shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum. Ya. Itu merupakan sedekah yang diberikan atas kalian. Faqabalu shadaqah, maka terimalah sedekahnya. Faqabalu shadaqah, maka terimalah sedekahnya. Ya, jadi kalau Allah ngasih, terima. Begitu juga rukhsah ya, rukhsah. Ini termasuk masalah rukhsah ini, ya. Jadi itu adalah sedekah Allah, ya, sedekahnya Allah. Maka kalau Allah ngasih, jangan sampai kita nolak ya. Karena yang ngasih adalah Tuhan yang maha besar, yang maha tinggi, maha mulia, maha mengetahui. Maka jangan sampai kita menolaknya. Ya nggak usah Allah dulu lah ya. Ya nggak usah Allah dulu. Misalnya ada kiai misalnya ada kiai, ya. Nggak usah kiai lah. Misalkan Ustaz Somad misalkan datang ke rumah panjenengan, tiba-tiba Ustaz Somad bawain makanan buatan istrinya, dikasih gitu kan, masa kita tolak? Ya kan? Bagaimana perasaan Ustaz Somad misalkan seperti itu? Ya. Nah ini Allah yang ngasih, maka sudah selayaknya kita ambil. Sehingga nanti ada imam mazhab yang mengatakan qashar itu wajib kalau kita sedang melakukan perjalanan, gitu ya. Nanti ada yang berpendapat seperti itu. Shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum. Ya, sedekah yang Allah karuniakan untuk kalian, faqabalu shadaqah, maka terimalah sedekah itu. Nah, ini ada hadis dari Aisyah. Ya, ini kita perlu tahu juga nih. Hadis ini ya bisa kita perdalam lebih dalam lagi. Masih mengenai salat ya. An Aisyah qalat, ya dari Aisyah. Dia berkata, qad furidatis shalah rak'ataini di Makkah. Salat itu dulu diwajibkan ya, dua rakaat di Makkah ya, rak'ataini di Makkah. Jadi dulu diwajibkan dua rakaat di Makkah. Jadi dulu salat asar juga 2 rakaat. Ya, dulu salat zuhur juga 2 rakaat. Falamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zada ma'a kulli rak'ataini illa fil maghrib. Ya. Jadi setelah Rasulullah SAW berpindah ke Madinah, salat yang berjumlah 2 rakaat itu ditambah 2 rakaat ya, kecuali salat maghrib. Jadi salat asar yang tadinya 2 rakaat jadi 4 karena ditambah 2 rakaat. Salat zuhur yang tadinya 2 jadi 4, isya tadinya 2 jadi 4 ya, illal maghrib, kecuali salat maghrib. Ternyata ada alasannya ya. Kenapa maghrib tidak ditambah ya? Illa fil maghrib fa innaha witrun nahar, karena itu adalah witirnya siang. Nah, gitu kata Aisyah radhiyallahu anha. Ya, berarti kalau kata Aisyah, maka itu kata Nabi. Ya, itu sumbernya tetap dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau adalah istri dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, illal maghrib fa innaha witrun nahar wa sholatul fajr, dan juga subuh. Subuh itu tidak ditambah 2 rakaat. Ya. Subuh tidak ditambah 2 rakaat. Kenapa? Lituli qiraatiha. Ya, lituli qiraatiha, disebabkan karena panjangnya salat subuh. Jadi tetap 2 rakaat karena apa? Karena panjang. Makanya kalau salat subuh panjang tidak usah ngeluh, karena memang salat subuh itu 2 rakaat disiapkan untuk panjang.
Ya, dia kurang lebih nanti panjangnya sama dengan sholat zuhur dengan sholat asar sebenarnya gitu loh. Ya, jadi kalau sholat subuh bacanya agak panjang, kita nggak usah terlalu komplain. Bisa dipahami, bapak-bapak, ibu-ibu? Ya, lituli qiraatiha wa kana idza safara sholli salatal ula. Nah, kalau misalkan beliau itu safar, ya beliau mengerjakan sholat sebagaimana sholat pada awalnya, pada waktu awalnya, yaitu pada awal kewajibannya. Balik lagi kayak di Makkah tadi ya. Makanya sini ya, sholliya salatal ula allati furidatin bi Makkah. Ya, yaitu sebagaimana diwajibkan ketika di Makkah. Gitu ya. Jadi itu awalnya begitu dulu 2 ya. Setelah itu setelah hijrah ya ternyata jadi 4 ya. Pas qashar balik lagi seperti semula 2. Begitu kata Aisyah sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Baihaqi, Ibnu Hibban dan Ibnu Khuzaimah. Jadi perawinya katanya adalah thiqah ya. Menurut mereka perawinya thiqah, bisa dipercaya. Nah, balik lagi ya. Para ulama bersepakat dalam hal ini ya, walaupun mereka berbeda pendapat tentang hukumnya. Jadi artinya apa? Syariat qashar ini ada ya, syariat qashar ini ada. Ulama itu berpendapat ya sudah ijma begitu. Jadi memang ada syariat mengqashar sholat. Cuman hukumnya apa itu beda-beda ya, hukumnya beda-beda. Kalau menurut ya Amr, Ali radhiyallahu an, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Ibnu Abbas, Abdullah bin Umar, Jabir radhiyallahu anhum menetapkan bahwa hukumnya wajib. Jadi kalau perjalanan hukumnya wajib qashar, nggak boleh pakai normal. Ya, ini dianut oleh para ulama Hanafi, ya Hanafiyah. Begitu ya. Jadi wajib 2. Tapi kalau Imam Malik, ya pendapat para ulama Malikiyah berpendapat bahwa qashar salat itu sunnah muakkad. Bahkan lebih sunnah muakkad dari sholat berjamaah, gitu kata sunnah apa? Karena ulama Malikiyah. Jadi artinya dekat dengan kewajib itu ya, dekat banget dengan wajib. Jadi jika tidak menemukan seorang imam yang musafir, ini kata ulama Maliki, ya, ia lebih baik sholat sendiri dengan qashar. Dan makruh baginya untuk berimam kepada orang yang mukim. Nah, tuh kayak gitu. Kalau menurut Imam Malik. Tapi kalau kita di sini kan mazhabnya umumnya mazhab Syafi'i, ya. Makruh itu bukan berarti tidak boleh, tapi lebih baik tinggalkan. Ya sekali lagi ya, ini ada pendapat Imam Malik. Kalau menurut Imam Syafi'i ya, dan juga para ulama Hambali ya, Hanabilah dan para Syafi'iyah bahwa mengqashar salat hukumnya mubah, tapi lebih utama dibanding tidak mengqashar. Tetap ya yang namanya qashar itu diprioritaskan. Ya, kenapa ya tadi balik lagi ya, karena itu adalah sedekah, sedekahnya Allah. Ya itu adalah sedekahnya Allah, maka yaqbalu sadaqatuhu. Maka terimalah sedekahnya Allah itu. Ada yang wajib, Hanafi wajib, Maliki sunnah muakkad, Hambali sama Syafi'i mubah.
mubah. Tapi tetap walaupun dibilang mubah, ya posisinya masih lebih baik kalau di qasar. Sampai sini dipahami? Bisa dipahami? Bisa ya? Insyaallah. Ya, ahlan wa sahlan Pak, ini sudah ditunggu-tunggu. Baik, kita lanjut. Ya, nah kita masuk ke sub-bab jarak yang diperbolehkan mengqashar salat. Ya, di sini mungkin yang akan terjadi banyak sedikit perbedaan di kalangan ulama. Ya, mari kita lihat bareng-bareng ya. Jadi, kalau kita pahami secara langsung dari ayat surat An-Nisa 101 tadi ya, kita bisa lihat ya bahwasanya yang namanya berpergian baik jauh atau dekat itu boleh mengqashar salat. Ya, kalau kita lihat secara langsung letterlek ya. Jadi secara umum ya, mau jauh mau dekat silakan qashar kan gitu. Ya, selain itu boleh menjamak sholat dan boleh tidak berpuasa Ramadan. Jadi memang tidak ada satu hadis pun yang menyebutkan batasan berpergian ini. Maksudnya hadis sahih. Kalau hadis yang dhaif ya ada. Tapi kalau yang sahih ya. Ibnu Munzir dan ulama lainnya menyebutkan 20 pendapat tentang masalah ini. Bayangkan perbedaan pendapatnya ada 20. Nah, di sini ya, yaitu berarti di kitab ini, kitab Said Sabiq, Fiqh Sunnah Said Sabiq, akan kami sebutkan pendapat yang paling kuat mengenai masalah ini. Berarti menurut Said Sabiq, ini yang paling kuat. Ahmad, Muslim, Abu Dawud dan Baihaqi meriwayatkan dari Yahya bin Yazid, dia berkata ya an Anas bin Malik ya radhiyallahu an qala shalli Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinati arba'an wa bi Dzil Hulaifati rak'atain. Ya. Oh, maaf bukan itu. Ya. Jadi kalau kata Anas bin Malik ya, kalau misalnya Nabi itu di Madinah sholatnya 4 rakaat, tapi ketika di Dzil Hulaifah ya itu 2 rakaat. Nah, jarak antara Dzil Hulaifah dengan Madinah itu ternyata hanya 3 mil. 3 mil. Ada yang mengatakan 6 mil, ada yang mengatakan 3 mil. 1 mil itu 1.700-an kilometer. Jadi kalau 3 mil kurang lebih 5 kilo. Ya, cuma 5 kilo Nabi sudah qashar. Nah, ini pendapatnya kuat ya. Hadisnya sahih. Menurut ini perkataan Anas bin Malik. Ya, walaupun ada yang mengatakan 6 mil. Ya, kalau 6 mil berarti berapa? Kurang lebih 10 ya. Nah, kurang lebih 10 kilo. Jadi 10 kilo aja sudah boleh qashar. Kalau kita kan di sini ya begitu juga 4 mazhab loh mengatakan ya itu 1 marhalah, ada yang mengatakan 2 sampai 3 marhalah. 1 marhalah itu ya kurang lebih 80 kilometer, jauh sekali. Ya. Atau ada yang mengatakan 90, hampir 90 kilometer. 4 mazhab. Ya. Ahmad, Muslim, Abu Dawud dan Baihaqi meriwayatkan dari Yahya bin Yazid, dia berkata, aku bertanya kepada Anas bin Malik mengenai mengqashar salat. Ia menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat 2 rakaat kalau sudah berjalan sejauh 3 mil atau farsakh.
3 mil atau 3 farsakh. Nah, gitu ya. Jadi 3 milnya hanya sekitar 5 kilo. Begitu. Dan ini adalah ini adalah hadis yang paling sahih. Itu menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Ya. 3 mil. Jadi itu ya. Nah, adapun syarat yang dikemukakan sejumlah ulama bahwa mengqashar salat hanya dibolehkan dalam perjalanan jauh dengan jarak minimal sekurangnya 2 atau 3 marhalah. Pendapat ini dapat disanggah dengan uraian yang dikemukakan oleh Imam Abu Qasim Al-Kharqi dalam kitabnya Al-Mughni. Ini saya langsung sampaikan terjemahannya saja biar kita nangkepnya cepatnya. Jadi kata Al-Kharqi ini ya, kata Imam Abu Qasim Al-Kharqi, aku tidak menemukan satu dalil pun untuk pendapat para ulama itu, yaitu yang mengatakan jarak mengqashar salat minimal sampai 2 marhalah atau 3 marhalah. Jadi kalau kata Imam Abu Qasim ini, aku tidak menemukan ada satu dalil hadis pun. Ya, satu dalil pun bahkan ya untuk pendapat para ulama itu. Karena dalam masalah ini para sahabat juga berbeda pendapat, sehingga tidak bisa dijadikan dalil. Nah, Ibnu Umar dan Ibnu Abbas meriwayatkan hal yang berbeda dengan dalil yang dipergunakan oleh rekan-rekan kami. Ya. Tetapi ucapan para sahabat itu tidak dapat dijadikan dalil apabila bertentangan dengan sabda dan praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh sahabat, kalau dia bertentangan dengan apa yang dipraktekkan oleh Nabi, maka itu tidak bisa dijadikan dalil. Dengan demikian, ukuran jauh yang mereka sebutkan itu tidak dapat diterima disebabkan 2 hal. Yang pertama, menyalahi sunnah Nabi, seperti tadi ya disebutkan. Karena zahir firman Allah di atas membolehkan mengqashar salat bagi orang yang dalam perjalanan, ya. Sedangkan syarat takut tadi sudah nggak perlu, ya. Mengenai sabda Nabi yang membolehkan seorang musafir. Nah, jadi begini. Ada ulama yang mengatakan bahwasanya batasan musafir itu adalah dengan ukuran mengusap khuf. Perhatikan. Jadi ada ya sabda Nabi yang mengenai mengusap khuf, ya. Yaitu bahwasanya seorang musafir ya boleh mengusap sepatunya atau khuf gitu ya selama 3 hari, ya, dan kalau mukim 1 hari. Nah, ada ulama yang mengatakan bahwasanya kalau mau disebut musafir harus sudah melakukan perjalanan sejauh 3 hari begitu. Karena melihat dari diperbolehkannya mengusap khuf. Tapi kata pendapat Ibnu Said Sabiq, itu kan hanya ingin menjelaskan ya lamanya boleh kita mengusap khuf, bukan menjelaskan berapa lama ya jarak perjalanan sehingga bisa dianggap sebagai safar. Itu hanya mengasih tahu masalah khuf boleh 3 hari gitu. Tapi ada ulama yang menyimpulkan seperti itu. Menyimpulkan kalau sudah 3 hari berarti disebut musafir. Karena tadi dibilangnya musafir yang melakukan 3 hari musafir ya boleh khuf boleh mengusap sepatunya selama 3 hari untuk seorang musafir, ya. Disimpulkan musafir itu kalau sudah 3 hari melakukan perjalanan, ya. Padahal itu bukanlah penarik keambilan bukan
penarik kesimpulan yang baik ya menurut Syekh Sabiq. Lalu ada juga yang mengatakan yang disebut musafir itu berdasarkan hadis larangan wanita yang mahram. La yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir tusafiru masirata yaumin illa ma'adhi mahram illa ma'adhi mahram. Wanita yang beriman pada Allah dan hari akhir tidak boleh berpergian selama sehari perjalanan kecuali ditemani mahramnya. Jadi di sini kan ingin jelasin batasan seorang wanita yang ingin berpergian tanpa ditemani mahram. Maka tidak boleh berpergian selama sehari perjalanan kecuali ditemani mahramnya. Itu kan ngejelasin wanita yang bersafar. Ya, harus ada mahramnya kalau safarnya itu lebih dari 1 hari, kan gitu jelasannya. Tapi ada ulama yang mengatakan seseorang disebut safar kalau sudah melaksanakan 1 hari perjalanan. Ini juga penarik kesimpulan yang kurang pas, karena itu adalah apa? Itu tidak bisa kita jadikan batas, tidak bisa kita jadikan batas disebut seseorang musafir. Ya, nah itu yang pertama. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah menetapkan batasan ukuran itu, sandaran hukumnya harus dari syariat, dari Allah dan Rasulnya. Jadi harus jelas, ada hadis qauli yang jelas. Ya, misalkan tidak boleh kalian mengqashar salat kecuali sudah mencapai jarak segini. Itu baru ya harus. Jadi tidak boleh hanya sekedar merujuk pada pendapat manusia. Seperti tadi kan penarik kesimpulan, tapi sebenarnya penarik kesimpulannya kurang tepat. Dia menganggap saja oh minimal 1 hari perjalanan. Padahal kalau misalkan itu suatu syariat, ya harus sumbernya dari Allah dan Rasulnya, baik dilihat dari dalil akli atau dari dalil nakli. Jadi tidak boleh ya hanya merujuk pada pendapat manusia, apalagi tanpa rujukan pasti atau dalil ya serupa yang bisa dikiaskan. Jadi mungkin ini ulamanya yang ambil pendapat itu mencoba mengkiaskan, ya, tapi kurang tepat. Jadi argumentasi yang kuat adalah membolehkan qashar bagi setiap musafir kecuali jika ditemukan ijma' ulama yang menyatakan kebalikannya. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara perjalanan dengan kapal terbang, kereta api atau dengan yang lainnya. Pokoknya kalau jaraknya yang tadi ya sudah 3 mil silakan tafadhol, silakan diqashar. Termasuk juga orang yang pekerjaannya menuntut ia selalu berpergian, seperti pelaut, masinis kereta api, ya, dan yang lainnya. Nah ini, ya, nanti ada dalilnya, nanti kita sebutin, ya, kita sebutin di akhir-akhir. Jadi kalau misalkan nanti, mohon maaf bagi orang-orang yang kerja di laut, gitu ya. Memang kalau misalkan dia kerja di laut kan, dia tidak. Kalau misalkan dia masih menganggap bahwasanya rumahnya di sini, dia berlayar ke luar negeri kemana gitu ya, tapi dia masih menganggap rumahnya itu di sini, mukimnya itu di sini, maka dia boleh qashar selama dia melakukan pelayaran perjalanan itu tanpa ada batas waktunya. Dan nanti kita bisa lihat, kita bisa lihat dalil-dalilnya setelah ini. Oke, begitu ya. Sampai sini bisa dipahami ya? Ini ngangguk-ngangguk baik ya. Apa karena ngantuk gitu, ngangguk gitu, apa paham gitu. Saya mau husnuzon paham ya. Nah, kita masuk ke subbab selanjutnya, yaitu tempat diperbolehkannya mengqashar sholat.
apa? Tempat diperbolehkannya mengqashar sholat. Perhatikan. Jumhur ulama ya, jadi mayoritas ulama berpendapat bahwa mengqashar sholat dapat dimulai setelah meninggalkan kota dan keluar dari daerah perkampungan. Tuh, sudah bisa mulai. Misalkan Pemalang nih, ya keluar Pemalang, Pekalongan misalnya ke arah mana tuh? Timur ya, betul nggak sih? Hah? Kalau Pekalongan berarti daerah selatan. Maksud selatan sih? Timur lah. Ya kalau Pekalongan kan sana yang timur ya. Burung tangi ya. Oh ya. Oke. Jadi kalau misalnya dia misalkan Pemalang ya, batasnya dengan Pekalongan gitu ya, maka ketika dia sudah keluar masuk ke Pekalongan maka itu sudah boleh qashar gitu, benar ya, menurut jumhur ulama. Iya, ya, ini merupakan syarat katanya. Ia tidak lagi mengqashar ketika pulang dan melintasi rumah pertama di perkampungan itu. Jadi kalau udah masuk Pekalongan udah nggak bisa lagi qashar. Ya. Tapi kalau misalkan udah pulang, mungkin kita dari Batam atau kita mungkin dari Rembang, ya kan, terus melakukan perjalanan, udah mau masuk Pemalang, mampir dulu sholat misalkan, masih bisa qashar. Tapi kalau udah masuk Pemalang, sudah nggak bisa qashar, karena jatuhnya sudah masuk mukim. Nah ini yang disampaikan oleh Said Sabiq, dan ini katanya adalah jumhur ulama. Ibnu Munzir mengatakan, aku tidak menemukan sebuah keterangan bahwa Nabi SAW mengqashar dalam berpergian kecuali setelah keluar dari Madinah. Gitu loh, ya. Jadi dia sudah keluar dari Madinah terlebih dahulu. Jadi kalau mau kita simpulkan, keluar dulu dari perkampungan, ya. Lalu jarak dari perkampungan itu minimal tadi ya, 3 mil. Ya. Minimal itu 3 mil. Walaupun ada yang mengatakan 1 mil tapi terlalu dekat, ya. Kita pakai yang 3 mil sajalah, yang minimalnya. Jangan sampai 1 mil. 1 mil ya Allah cuma 1,7 km. 2 kilo. Ya. Itu minimalnya. Ya. Ya tapi kita, ya kalau saya pribadi walaupun ini adalah minimal, ya kita timbang-timbang lah, ya. Kita timbang-timbang karena kan adanya qashar itu ya memang untuk meringankan. Kalau kita melihat dari maqasid syariahnya itu untuk meringankan kita perjalanan ya. Jadi ambillah ya yang sedang lah gitu. Maksudnya yang menurut kita ini udah qashar nih. Ya, dan juga berdasarkan hadis tadi yang sudah saya sampaikan ya, Anas bin Malik ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ya, qala sallallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinati arba'an wa bil Hulaifati rak'atain. Saat di Madinah 4 rakaat, saat di Dzul Hulaifah 2 rakaat. Jarak antara Madinah dan Dzul Hulaifah itu adalah 3 mil atau 5 kilo. Ada yang mengatakan 6 mil atau 10 kilo. Gitu ya. Nah. Sampai sini paham? Paham ya? Barangkali karena sudah terbiasa ya, qasharnya 1 marhalah ya, 90 km. Menerima seperti ini masih kurang bisa ya kan, butuh second opinion, silakan enggak apa-apa. Pakai yang lama dulu enggak apa-apa. Karena di sini adalah saya ingin mendudukan saja perkaranya, ada yang berpendapat seperti ini. Ya, nanti silakan. Kalau mau ikut tetap majelis tadi, mau ikut basul masail silakan. Tafadhol ya. Gitu. Yang penting kita
kalau ada orang lain berbeda dengan kita, ini loh dalilnya, gitu loh. Dalilnya begini loh. Maka kita jangan sampai menyalahkan. Ya. Karena pernah ada saya maksudnya kita berpergian bareng-bareng, sudah masuk daerah Tegal, ya kan kita mampir sholat, ya saya kosor, ya, orang itu protes, oh belum sampai 90 km kok sudah dikosor, nah seperti itu, ya paham gak nih? Nah kita jangan lagi seperti itu, karena sudah paham sekarang ini, oh ternyata ada orang yang berpendapat seperti ini dan dalil-dalilnya seperti ini, dan mereka merasa ini dalil ini malah lebih kuat dibandingkan yang kosor pada 90 km gitu loh, ya. Oleh karena itu kita harus bisa toleransi. Ini namanya fikih, ya, memahami, ya. Jadi kita bisa paham apa yang dilakukan oleh orang lain, gitu. Dan kita juga sudah paham, oh itu ada dalilnya, ya. Kapan kamu musafir sudah tidak mengkosor sholat, kita sampai jam berapa ya? 9 menit lagi. Mau dihabiskan saja materinya sampai itu atau berhenti saja kita tanya jawab? Tanya jawab langsung. Iya, memang karena ini subbabnya agak panjang yang ini. Iya. Oke. Baik, kita masuk saja tanya jawab ya. Kita masuk saja tanya jawab nih, biarkan saja tanya jawabnya. Nanti kalau sudah azan baru, ya begitu ya Pak Edi ya. Nah, pada dasarnya adalah agar setelah azan itu ya orang tidak menganggap sholatnya diperlama. Baik, barangkali ada yang mau bertanya. Sekali lagi saya dahulukan untuk ibu-ibunya terlebih dahulu ya. Jika bisa saya jawab, langsung saya jawab. Jika tidak, sebagaimana biasa akan saya jadikan PR. Tafadhol, monggo silakan. Bu, ada yang mau ditanya Bu? Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, keren. Pertanyaan pertama adalah, apakah kalau kita misalnya jenguk orang sakit yang jaraknya jauh, nunggu, oke. Apakah kalau kita nunggu orang sakit yang rumah sakitnya itu jauh dari rumah kita, ya boleh dikosor, ya boleh dijama, boleh dikosor. Ya. Kalau kita lihat dari pendapat ini, ya, tadi sudah saya sampaikan, ya, pelaut, masinis, ya, orang yang berpergian ke luar negeri untuk melakukan pekerjaan, tapi dia menganggap bahwasanya rumahnya itu tetap di sini, maka selama dia melakukan pekerjaannya itu boleh dikosor. Karena ini dilakukan oleh para sahabat. Ada yang ke Ibnu Umar pergi ke Azerbaijan, ya, di musim dingin, ya, saljunya luar biasa tebal, itu dikosor sampai 6 bulan. Azerbaijan. Ada yang sampai 2 tahun, ya. Ada itu, ya. Ini para sahabat, ya, ini para sahabat. Ada juga tabi'in juga. Jadi kalau misalkan kita mau nunggu, ya, kalau misalnya kita sudah, misalkan satu kita di sini, terus rumah sakitnya misalkan tadi di Semarang gitu ya, ya sudah tafadhol silakan, tidak apa-apa.
Kalau misalkan mau berpedoman dengan pendapat yang tadi saya sampaikan, ya, nah, itu boleh diqasar, boleh dijamak, apalagi ya. Jamak itu lebih syaratnya itu lebih longgar dibandingkan qasar. Kalau qasar itu harus perjalanan. Kalau jamak kadang-kadang kita nggak perjalanan, masih diperbolehkan. Kalau memang kita punya masyaqqah, punya kesulitan, ya. Misalnya mau operasi ya gitu ya. Kalau operasi biasa kan operasi kadang-kadang lama, bisa 3 jam, 4 jam, 5 jam. Kalau misalkan kita berhenti di tengah-tengah, maka pasien bisa mati, misalkan seperti itu. Maka itu boleh dijamah, silakan, tak apa-apa. Ya, jangan sampai gara-gara wah mau berhenti dulu mau sholat, ya kan? Oh lukanya menganga, ya kan? Nggak bisa ditutup. Balik-balik mau melanjutin, nggak ada yang bisa dilanjutin. Karena alatnya udah bunyi itu, ya. Nah jadi kalau untuk jamak qasar bisa, tidak masalah. Ya. Monggo bapak-bapak ada yang mau ditanya? Apa ini? Monggo Pak ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin nanti sudah dibahas tapi saya pernah ada anak saya bagian itu isinya jam 7 dan kemudian setelah sholat maghrib itu saya suruh habis langsung sekalian sama di situ. Tapi kalau dia tidak menimbulkan fitnah di sekolah itu jamanya di rumah, jadi ketika sholat itu di maghribnya di sholat, kemudian di rumah itu sholat lagi 4 rakaat sebisanya, kemudian baru berangkat bis itu kita bolehkan. Apakah harus di masjid itu sekalian? Dan kemudian kalau tadi mendengarkan oleh bahasa tadi, selama kita itu sudah di luar daripada daerah kita, dari masuk tadi, misalkan kita tetap hari ini sudah di luar daerah kita, itu apakah kita boleh juga tidak cuma qasar, tetapi sekalian jamak qasar, misalkan duhur dan asar. Walaupun nanti diperkirakan asar itu kita di perjalanan juga bisa asar di sana, apakah kita langsung duhurnya asar langsung jamak qasar di situ? Ya. Tadi yang pertama saya kurang jelas Pak, mohon maaf. Yang pertama ini masalah anak saya itu kan sering kadang-kadang itu bisnya keluar itu ke Tangerang itu jam 7 pagi, 7 malam. malam. Jam 7 malam. Persiapan dari setelah maghrib itu daripada itu di jalan itu sulit. Karena itu di restoran di apa namanya tempat rest area itu cepat. Kemudian dia itu saya suruh sholat maghrib sekarang di jam aja nggak bisa. Tetapi kalau karena kadang-kadang itu rasanya itu kadang-kadang kok di musolanya sendiri baru karena demikian itu maghrib kemudian disambung sholat isya di situ rasanya kok nggak tega, maksudnya kalau daripada nanti menunjukkan fitnah. Iya. Ada apa sih kok langsung dianda? Yang 4 itu yang 3 rakaat itu di musola, tetapi yang 4 rakaat di rumah kemudian anak itu berangkat. Iya. Itu diperbolehkan. Iya. Atau kan harus di masjid itu. Iya. Bersama. Oke. Iya, jadi pertanyaan pertama dari Pak Edi adalah, jadi anaknya ini kalau mau berangkat kerja itu mesti berangkat dari rumah itu jam 7 malam, ya, berangkat. Kalau misalnya jadi dia sholat dulu maghrib. Nah, bolehkah setelah sholat maghrib langsung dijamak dengan isya, tapi jamaknya itu bukan di masjidnya karena takut fitnah, ya. Tapi jamaknya nanti dilakukan di rumah setelah pulang dari masjid, ya. Kenapa? Karena kalau misalkan melakukan sholat isya di perjalanan itu susah, ya, waktunya cepat, takut ditinggal bisnya, ya, dan berbagai macam. Itulah salah satunya kita sebut dengan masyaqqah, kesulitan, ya. Jadi permasalahannya pada intinya adalah bolehkah jamak itu dijeda waktunya?
Kan gitu ya. Jadi habis sholat maghrib bolehkah jeda sebentar atau harus langsung disambung dengan sholat isya? Memang mayoritas ulama ya mengatakan sebaiknya sholatnya itu langsung disambung. Tapi kalau memang menimbulkan fitnah, kita pakai ulama yang berpendapat lain. Memang ada beberapa ulama yang mengatakan boleh dijeda, ya, boleh dijeda agak sedikit waktunya. Apalagi kalau memang menimbulkan fitnah, ya kan? Habis sholat maghrib biasanya kan sholat sunnah 2 rakaat, loh ini sampai 4 rakaat, ya kan? Ada ini kan, ada duduk antara 2 sujudnya segala, gitu kan? Nah ini kan bermasalah, ini sholat apa gitu kan? Kalau orangnya awam maka timbul fitnah, nanti disangka kita Islamnya Islam apa gitu ya, Islam ISIS kan? Nah itu kan bisa masalah. Islam Syiah kali ini, ya kan? Islam ISIS lah, Islam apa tadi? Nah, dan sebagainya. Itu yang disebut dengan fitnah. Oleh karena itu, ya tidak masalah kita pindah sampai ke rumah terlebih dahulu, ya. Yang kedua adalah ya. Oh iya, perjalanan ke Tegal, ya. Lalu kita yakin ketika pulang nanti sampai rumah, ketika pulang sampai rumah, maka asarnya itu masih nyampe gitu lah, masih nyanda. Apakah boleh dikosor dan dijamak gitu ya? Ya, namanya rukhsah, ya memang boleh, tafatul silakan. Insya Allah nggak apa-apa karena sudah masuk ke dalam kriteria atau syarat-syarat boleh dilakukannya qasar dan jamak. Walaupun nanti ketika pulang waktunya sebenarnya masih sempat, ya. Walaupun masih sempat, nggak apa-apa. Kita namanya juga mengambil keringanan dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? Mengambil keringanan kan berarti rasanya ya ringan gitu ya, gitu. Jadi insya Allah nggak apa-apa. Jadi kalau mau mensiasati pun nggak apa-apa. Oh sebelum masuk itu dijamah di qasar dulu lah, gitu. Nggak masalah, silakan. Ya, nggak apa-apa, silakan. Tapi kalau misalkan mau tunggu sampai daerah kita dulu juga nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi jangan di qasar. Ya dijamah nggak apa-apa, tapi di qasar jangan. Begitu ya Pak ini ya. Allah alam bisawab. Nanti kita lanjut lagi setelah adzan. Monggo. Kita foto siapa yang mau adzan? Pak Haji. Pak Haji semua di sini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah kita dengarkan bersama azan isya. Semoga ia menentukan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Begitu juga yang mendengarkan dan yang mengikutinya. Kita lanjut tanya jawabnya sedikit lagi. Iya, barangkali ada yang mau bertanya lagi selain Pak Edi, siapa? Mengenai sholat qasar, ya. Qasar dulu ya. Cukup ya, tidak ada yang bertanya? Oh, disimpulkan. Oke. Iya, disimpulkan biar jelas, biar enak gitu ya. Oke. Jadi kesimpulannya review ya. Pertama adalah qasar itu disyariatkan. Ya, qasar itu disyariatkan di surat An-Nisa ayat 101. Ya. Jadi ada kata takut di sana. Jika kamu takut terhadap orang kafir, maka itu bukan merupakan syarat sekarang. Ya, jadi walaupun sudah dalam keadaan aman, kita boleh mengqasar sholat. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, sekali lagi ini menurut Said Sadiq, bahwasannya jarak yang diperbolehkan mengqasar sholat minimal 3 mil.
atau kurang lebih 6 km ya. 3 kali 1,7 kan kurang lebih 6,1 ya. Ya 6 lah kurang lebih 6 km minimal jarak kita bisa kosor. Tapi sekali lagi jangan kita enak-enakin baik ya. Inilah ya namanya dihitung baik-baik. Lalu ya, tempat diperbolehkannya mengqashar sholat ya. Jadi sejak keluar dari perkampungan kita. Ya kalau dalam hal ini kita di Pemalang. Maka kalau sudah keluar dari Pemalang, kita hitung kurang lebih minimal 3 mil dari Pemalang, barulah kita boleh mengqashar sholat. Ya, ini menurut Said Sabiq dengan berbagai macam dalil yang sudah saya sampaikan barusan. Ya, salah satunya adalah ya, sholiyan Nabi bil Madinati arba'an wa bidil hulaifati rak'atain. Ya, Nabi sholat di Madinah 4 rakaat, di Zulhulaifah 2 rakaat, jaraknya kurang lebih 3 mil, 6 kilo, atau ada yang mengatakan 6 mil, yaitu 12 kilo kurang lebih. Ya, 12 kilo lah kita ambil ya, ini 12 kilo dari keluar Pemalang, maka kita sudah boleh mengqashar sholat. Begitu ya. Semoga bisa dipahami ya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan ya. Jika tidak ada pertanyaan, mungkin kita masih sempat sholat sunnah. Ya aqul qouli hadza fastaghfirullahaladzim li wa lakum. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya pribadi. Mohon dibukakan maaf yang sebesar-besarnya. Saya punya satu PR mengenai tayamum, boleh dipakai 2 sholat atau tidak. Ya. Aqul qouli hadza fastaghfirullahaladzim. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.